Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Untuk kali ini Bang Satrio akan melanjutkan serial Lucifer season 6 episode pertama. Oke, tanpa basa-basi lagi, sekui langsung ke filmnya. Di episode pertama, scene awal memperlihatkan saat Lucifer tengah berkendara menikmati suasana malam di Los Angeles. Di sini tiba-tiba Lucifer diberhentikan seorang petugas kepolisian yang tidak lain ini adalah petugas yang sama pada season 1 episode pertama. Karena sudah saling kenal, di sini mereka saling bertukar cerita secara singkat. Lucifer berkata jika ini adalah malam terakhirnya di Los Angeles sebelum dia harus kembali ke Silver City untuk dinobatkan menjadi Tuhan sebagai penguasa alam semesta. Sedangkan si polisi menceritakan jika dia sangat berterima kasih berkat uang dari Lucifer dulu. Berkat uang itu, dia mempunyai hobi baru menikmati kokain. Ya, walaupun sebagai imbalannya sang istri meninggalkan dirinya. Dan sebelum Lucifer pergi, si polisi menyempatkan meminta uang ngopi kepada Lucifer. Karena Lucifer adalah pribadi yang baik hati dan suka menolong, Lucifer pun memberikan si polisi segepok uang. Tiba di klub para pesulap, Lucifer bertemu dengan Chloe untuk berkencan menghabiskan sisa waktunya di bumi dengan pujaan hati. Di klub ini sebenarnya Lucifer mengajak Chloe untuk menghadiri undangan dari pesulap bernama Magner yang hendak pensiun setelah pertunjukan terakhirnya malam ini. Pada saat pertunjukan berlangsung, Magner menyampaikan jika dia akan bangkit dari kematian dengan masuk ke dalam kotak lalu ditusuk dengan pedang dan akan muncul dari peti mumi di sampingnya. Sayangnya saat Magner keluar dari peti mumi, kondisi Magner sudah tak bernyawa dengan pedang menancap di jantungnya. Walaupun Chloe bukan lagi anggota LAPD, Chloe pun meminta semua tamu undangan untuk tenang dan tidak meninggalkan lokasi yang saat ini menjadi lokasi TKP. Dan saat kotak pertama dibuka, tiba-tiba Magner keluar dari kotak tersebut dengan kondisi masih hidup. Dengan tidak percaya, Magner berkata jika yang tewas adalah anak didiknya sendiri bernama Jared. Di sini tiba-tiba anak kandung Magner yang bernama Ellen melarang sang ayah memberikan keterangan kepada Chloe karena Ellen adalah pengacara di dunia persulapan. Tak berselang lama, Ella di sini juga tiba didampingi oleh Carol. Ella sangat bahagia karena tidak menyangka akan kembali bertemu dengan Chloe dan Lucifer di lokasi TKP. Saat Lucifer ingin mengajak Chloe untuk pergi nonton, Carol berkata jika semua saksi mata tidak boleh pergi sebelum memberikan keterangan mengenai kejadian tersebut. Di rumah Dr. Linda, Amy Needle, Eve dan Macy tengah mengadakan acara keluarga sebelum Macy pergi ke neraka menjadi Queen of Hell ditemani oleh sang pacar yaitu Mbak Eve. Kembali di lokasi TKP. Di sini Ella berkata jika dari keterangan Magner seharusnya hanya ada satu pedang yang benar-benar tajam di atas panggung. Dan pedang pada tubuh korban ternyata juga tajam. Bisa disimpulkan jika ini adalah pembunuhan berencana. Lucifer lantas meminta Ella untuk segera menemukan si pelaku agar Lucifer bisa melanjutkan kencannya dengan Chloe. Ella pun berharap begitu dan mendoakan kepada Lucifer agar selalu bahagia dengan Chloe. Akan tetapi di sini Ella ragu jika harapan dan doanya akan terdengar oleh Tuhan karena Ella merasa Tuhan sudah tidak lagi ada. Ella merasa demikian karena belakangan ini dia banyak berdoa namun doanya seakan tidak pernah didengar oleh Tuhan. Saat Carol sibuk mengumpulkan informasi, Chloe justru dihampiri oleh pesulap yang bernama Keaton Cole. Di sini Cole memperkenalkan diri sebagai pesulap yang memiliki banyak fans di Instagram dan juga murid dari Magner sebelum Jared. Sembari bercerita dan menggoda Chloe, Cole juga menggunakan trik sulapnya dengan gelang yang tiba-tiba ada di tangan Chloe. Saat Carol berkata kepada Chloe dan Lucifer jika mereka bisa pergi, tiba-tiba Ella datang dan mengatakan Jared sudah tewas sekitar 2 jam yang lalu. Yang berarti si pelaku masih berada di dalam klub tersebut dan siapapun tidak diizinkan keluar hingga pelaku tertangkap. Carol pun mulai menginterogasi semua tamu undangan, begitu juga dengan Chloe dan Lucifer. Setelah sesi interogasi, Chloe berkata kepada Lucifer jika mereka bisa membantu dalam kasus kali ini. Selain itu, Ella juga menambahkan terdapat transaksi pemesanan kamar hotel yang mengindikasi adanya perselingkuhan antara Erica dengan Jared. Di acara makan malam di rumah Dr. Linda, Eve bertanya apa yang akan Eve kerjakan saat di neraka. Apakah Eve hanya akan memasak untuk Macy dan bersih-bersih?
Karena jika Eve hanya mengerjakan itu, Eve akan merasa sangat bosan dan kesepian. Melihat Messi yang sedikit emosi dengan ucapan Eve, Amenadiel merubah topik pembicaraan dengan mengatakan jika dia akan menjadi polisi. Hal ini pun terlihat manjur untuk menghilangkan emosi Messi dan kembali mencairkan suasana acara makan malam. Kembali di lokasi TKP. Saat Carol menginterogasi Erica mengenai hubungannya dengan Jared, Erica membantah berselingkuh dengan Jared. Kedekatan Erica dengan Jared hanya sebatas rekan kerja sekaligus murid dari Magner. Ternyata secara diam-diam di sini Chloe menguping interogasi yang dilakukan oleh Carol. Chloe berkata kepada Lucifer jika firasatnya mengatakan Erica tidak bersalah, yang berarti Carol telah salah mencurigai Erica dan Chloe memutuskan untuk menyelidiki dengan caranya sendiri. Chloe pun lantas bertanya kepada Ella apakah Ella menemukan petunjuk baru. Walaupun awalnya Ella menolak memberitahu Chloe karena Chloe bukan lagi anggota LAPD, akhirnya Ella mengatakan jika dia menemukan manik-manik di saku korban. Karena menyadari sesuatu, Chloe lantas pergi meninggalkan Ella dan Lucifer. Setelah Chloe pergi, Lucifer bertanya kepada Ella, apakah termasuk hal buruk di saat Ella merasa Tuhan tidak ada? Ella mengatakan jika sudah jelas itu adalah hal buruk karena menurut Ella Tuhan akan selalu hadir. Lucifer kembali bertanya bagaimana jika Tuhan tidak ada karena tengah sibuk mengurus keperluan pribadinya seperti bermain golf ataupun yang lainnya. Ella menegaskan jika Tuhan berbeda dengan dirinya ataupun Lucifer. Menurut Ella, tugas Tuhan yang utama dan selalu Tuhan pedulikan adalah menyayangi umatnya. Di sisi lain, Chloe menemui Cole karena manik-manik di saku korban sama dengan manik-manik gelang milik Cole. Di sini, Lucifer pun menyusul Chloe dan menggunakan kekuatannya hingga mengetahui jika hasrat Cole ingin menjadi seperti Magner. Cole pun lantas menjelaskan dia memang ingin menjadi Magner, tapi dia sadar diri tidak hebat dalam pertunjukan langsung, karena Cole merasa hanya hebat dalam pertunjukan sulap di Instagram. Saat Chloe ingin menahan Cole, Carol datang menemui Chloe. Kembali ke acara makan malam. Di sini Amenadiel tetap berusaha mengubah topik pembicaraan. Namun Dr. Linda justru berkata jika hubungan Messi dan Eve harus dibahas karena lebih rumit dari yang terlihat. Karena situasi semakin tegang, Messi akhirnya berteriak jika dia sebenarnya tidak ingin pergi dari bumi dan tidak mau menjadi Queen of Hell. Alasan Messi mengatakan ini karena dia sudah nyaman berada di bumi. Beruntungnya Eve tidak kecewa dan justru setuju dengan ucapan Messi untuk tetap di bumi. Dan lebih gilanya lagi, Messi dan Eve justru berkata jika mereka akan mengadakan acara pernikahan serta akan menetap di bumi. Jelas jika hal ini membuat Amenadiel dan Dr. Linda terbengong mendengarnya. Kembali lagi ke lokasi TKP. Di sini Carol meminta kepada Chloe untuk tidak ikut campur dalam penyelidikan kali ini. Hal ini diucapkan Carol karena Cole jelas tidak bersalah dan tengah melakukan sulap kepada para wanita yang lain saat terjadinya pembunuhan. Sedangkan Chloe sendiri menyampaikan jika Carol salah telah mencurigai Erica. Karena dari pengalaman Chloe, bahasa tubuh dan ekspresi Erica memperlihatkan jika Erica jelas tidak membunuh Jared. Pertanyaannya lantas siapakah orang yang membunuh Jared? Carol pun berkata jika dia mendengar desas-desus bahwa nama Magner sangat berharga jika bekerja sama dengan media. Namun Magner menegaskan dia tidak akan melakukan hal tersebut. Secara tiba-tiba di sini Ellen menyandra Chloe dengan sebuah pisau hingga suasana berubah menjadi tegang. Ternyata Ellen membunuh Jared karena Jared selaku penerus sang ayah juga tidak mau bekerja sama dengan media yang bernilai $1 miliar. Dan di hadapan ayahnya, Ellen membenarkan jika dialah yang membunuh Jared demi rencana besarnya. Secara mengejutkan, di sini Ellen membawa pergi Chloe melalui pintu rahasia dan Lucifer langsung mengejarnya. Di dalam lorong tersebut, Lucifer berkata tidak akan memaafkan Ellen jika Chloe sampai terluka. Tiba-tiba di sini Lucifer terkejut melihat tubuh Ellen yang terpental di hadapan Lucifer. Ternyata Chloe berhasil mengalahkan Ellen berkat kalung milik Amenadiel yang masih disimpan dengan baik oleh Chloe. Setelah kasus selesai, Lucifer pun mengajak Chloe untuk menghabiskan malam mengobrol di Lux. Saat Chloe ingin memberikan kalung kepada Lucifer, Lucifer meminta Chloe untuk menyimpannya karena mereka akan lebih lama tinggal di bumi. Di momen ini Lucifer berkata jika dia tidak tahu apa yang akan terjadi saat Lucifer sudah dinobatkan menjadi Tuhan. Lucifer takut jika hal itu akan berpengaruh kepada hubungannya dengan Chloe. Chloe pun berusaha menenangkan Lucifer jika Chloe tidak akan pernah takut dengan apa yang akan terjadi karena Chloe benar-benar mencintai Lucifer. Selain itu, Chloe juga yakin jika Lucifer pasti akan menemukan jalan keluar untuk masalah yang dia alami.
Setelah acara makan malam selesai, Amenadiel bertanya kenapa di acara tadi Dr. Linda terlihat memaksa untuk membahas hubungan Messi dengan Eve. Dr. Linda hanya menjawab jika dia melakukan itu untuk membantu hubungan Messi dan Eve. Akan tetapi Amenadiel menyadari jika sebenarnya Dr. Linda tengah mencoba untuk menerima semua kejadian yang sudah terjadi dan kembali menjalani kehidupan yang normal seperti biasanya. Dr. Linda pun lantas membenarkan ucapan Amenadiel. Di Lux saat Chloe sudah tertidur, Lucifer mengunjungi Dan di neraka yang khusus dibuat Lucifer untuk Dan. Di sini Dan berkata jika dia sudah terperangkap selama 1000 tahun di neraka, bahkan sudah mencoba semua pintu namun sia-sia. Dan pun ingin segera Lucifer menjadi Tuhan agar bisa memasukkan Dan ke dalam surga. Sayangnya Lucifer berkata jika dia tidak bisa melakukan hal itu. Dan pun menegaskan kenapa Lee bisa pindah ke surga sedangkan Dan yang sudah berhasil mengatasi rasa bersalahnya tetap berada di neraka. Lucifer menjawab jika dia juga tidak mengetahuinya. Karena kesal kepada Lucifer, Dan berkata jika Lucifer belum bisa membawa Dan ke surga, maka Lucifer tidak perlu mengunjungi Dan seperti saat ini. Setelah Lucifer pergi, scene akhir memperlihatkan jika tahta di neraka sudah diduduki oleh sebuah makhluk yang memiliki kaki yang sangat bagus. Siapakah dia? Tunggu kelanjutannya season 6 episode 2 hanya di channel Bang Satrio. Terima kasih semua Bang Satrio di sini. See you next clip. Bye bye.